warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rifina. Saya dari kelas 3 C Agribisnis semester 5 dengan NIM 3620413118. Di sini saya mengikuti program Wirausaha Merdeka di magang di Margotomo Ciracas Kalibaru. WMK adalah program Wirausaha Merdeka yang dibuka guna mendorong dan sekaligus memfasilitasi mahasiswa dalam menjalankan wirausahanya. Di sini saya menjadi angkatan pertama WMK. Perlu diketahui, Margotomo mempunyai perkebunan seluas 8 hektar yang di dalamnya terdapat pala, kopi, kakao, kelada, kayu manis, serta vanili. Pertama adalah pala. Tanaman pala secara umum dapat tumbuh di daerah ketinggian sekitar 0-700 mdpl dengan kebutuhan curah hujan cukup tinggi, yaitu dengan 2000-350 mm per tahunnya, dengan kelembapan udara sekitar 50-80%. Komoditas tanaman pala yang banyak di kebun dan produktivitasnya yang tinggi. Kegiatan yang pertama itu adalah panen pala. Panen buah pala yang dilakukan dengan menjatuhkan buah dari atas dan menjatuhkannya di bawah. Setelah terjatuh, biasanya langsung dikupas dan langsung dipisahkan antara biji pala dan daging buah pala. Di sini ada beberapa dokumentasi dari panen pala. Yang ketiga adalah sirup pala. Karena banyak sekali buah pala yang dipanen sebelumnya, daging buah pala setelah dipanen itu dibuang karena menimbulkan sampah. Maka dari itu, mahasiswa yang dulunya pernah magang di Margotomo Banyuwangi ini membuat sirup pala tanpa bahan pengawet. Prosesnya itu adalah daging buah pala yang telah dicuci, dikupas, dicuci, lalu setelah itu dipotong-potong, setelah itu di blender menggunakan air dengan perbandingan 3 kg daging buah pala, 2 liter air, dan 1,5 kg gula. Setelah diambil sarinya, lalu dipanaskan selama 2 jam hingga mengental dan berubah warna. Setelah itu juga membuat selai pala. Pala yang juga diolah menjadi selai pala dengan cara pembuatannya masih sederhana, dengan mengukus, setelah itu menggiling buah pala dan lalu dipanaskan dan campuri gula 1:1. Buah pala yang telah dikupas dicuci bersih, selanjutnya itu dikukus selama kurang lebih 2 jam, yaitu digiling menggunakan penggilingan tradisional. Setelah digiling, dipanaskan menggunakan gula selama 2 jam dengan perbandingan gula 1:1. Yang selanjutnya ada fuli. Fuli ini masih awam di telinga masyarakat karena masih bingung untuk pengolahnya. Fuli itu adalah bunga luar yang menempel pada biji pala. Sini ada foto beberapa dokumentasi saya mengupas fuli. Yang kedua adalah kopi. Di sini yang ada kopi robusta. Kopi robusta tumbuh di ketinggian 40-9.000 mdpl yang memiliki daun yang lebar dan tipis. Rasa kopi robusta yang pahit dan lebih gampang diterima di masyarakat. Sini memproduksi 2 jenis kopi, itu kopi lanang dan kopi robusta. Kopi lanang itu mempunyai beberapa manfaat, yaitu adalah memperlancar peredaran darah, mengurangi risiko diabetes, meningkatkan vitalitas pada pria dewasa dan gangguan difungsi ereksi. Dan kopi lanang itu dijual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan kopi biasa robusta. Sini ada proses pemisahan antara biji kopi lanang dan kopi biasa. Ada proses sangrai atau roasting. Yang ketiga proses grinder. Yang ketiga adalah kakao. Kakao merupakan komoditas perkebunan yang nilai ekonomi cukup tinggi. Tanaman yang merupakan bahan baku coklat ini dapat berbuah sepanjang tahun, yang cocok untuk dengan kultur tanah dan iklim di Indonesia. Tanaman kakao tumbuh baik pada dataran daerah rendah dengan ketinggian maksimum 1.200 mdpl. Coklat sangat melimpahnya buah coklat di sini, tetapi tidak dapat diproses menjadi coklat karena kurang alatnya yang ada, dan kami mencoba untuk membuat coklat tanpa memisahkan lemak, walaupun banyak permasalahan yang kita hadapi saat membuat coklat ini. Di sini ada beberapa dokumentasi kita saat kita proses pembuatan coklat, dan tidak gampang untuk menemukan resep yang aman yang dapat digemari oleh
beberapa orang. Sini kita melakukan beberapa kali percobaan, yaitu 4 kali dengan berbagai macam masalah yang ada, dan kita menemukan hasil finalnya. Yang keempat itu adalah lada. Lada atau yang disebut dengan juga tanaman merica merupakan komoditas rempah-rempah yang dijual dengan memiliki nilai yang tinggi. Lada bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipirektik. Pada umumnya, orang mengenal lada putih dan lada hitam, sering dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Proses lada yang merubah menjadi hitam dan putih cukup mudah. Jika dengan putih, direndam menggunakan air selama 1 minggu dan diganti secara setiap hari. Untuk proses lada hitam kemudian dilakukan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari hingga warnanya berubah menjadi hitam. Sini ada dokumentasi cara pembuatan lada yang menghitam yang dijemur. Selanjutnya kayu manis atau cinnamon. Kayu manis termasuk ke dalam jenis rempah-rempah yang dihasilkan dari kulit dalam yang kering karena beraroma manis dan pedas. Pohon pala kemudian dipangkas, diambil batangnya sedikit, itu dikerik, kita kupas kulit bagian luarnya. Selanjutnya kita kelentek daging yang luar, kita potong dan kita keringkan di atas sinar matahari. Di sini terdapat kayu manis yang telah dikeringkan, lalu kita kerik untuk proses pembuatan bahan baku yang lainnya. Kemudian yang keenam ada vanili atau vanila. Tanaman penghasil bubuk vanili yang bisa dijadikan pengharum makanan. Bubuk ini dihasilkan dari buahnya yang berbentuk polong. Sekian dari saya, karena kalau kesekian kali itu aku yang mengejar dia sangat mustahil untuk dimilikinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.